termasuk laki tersebut zolim mengaku bunda padahal sudah punya istri. Bahwa pernikahannya itu sah, tapi kalau kemudian hanya untuk motif, maka hukumnya bisa menjadi haram gitu. Jujur itu memang pahit, tapi akan terasa indah buahnya. Pernikahan siri Insanul Fahmi dengan Inara Rusli tidak hanya pelik tetapi juga mengundang polemik. Itu tidak lepas dari adanya laporan yang dilayangkan istri sah Insan, Wardatina Mawa ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan perzinahan dan perselingkuhan. Dari situlah tidak sedikit yang meragukan keabsahan pernikahan siri Insan dan Inara. Terlebih tidak ada bukti yang ditunjukkan baik berupa dokumentasi pernikahan maupun surat pernyataan. Berangkat dari keraguan itu, sejumlah warga yang ikut menyoroti pernikahan siri Insan dan Inara dianggap hanya kedok belaka untuk menghindari ancaman pidana usai dilaporkan Mawa ke Polda Metro Jaya. Lantas seperti apa pandangan Ustaz Fatullah sebagai seorang pendakwah dalam menjelaskan kasus pernikahan siri antara Insan dan Inara yang mengundang ketidakpercayaan publik lantaran tidak ada dokumen maupun surat pernyataan yang ditunjukkan Inara pada saat jumpa pers belum lama ini? Kalau saya sebagai orang tua ya sebaiknya dari kedua belah pihak itu tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Tapi yang pasti dari pihak yang perempuan yang pasti yang harus lebih teliti ya dalam hal ini. Ya dalam hal ini Inara lah. Kalau untuk kayak gitu sih itu udah salah banget sih Kak. Salah banget, dia nggak minta maaf kan segala sesuatu yang udah direbutkan harusnya, apalagi dia udah ketahuan salah nih. Harusnya kan memang minta maaf. Kata aku tadi balik lagi ke budaya Indonesia kan, memang budaya Indonesia kan diutamakan attitude-nya. Kalau memang dia merasa salah, setengahnya minta maaf dong. Kita kan jadi masyarakat jadi kayak ngejudge dia banget nih. Dia udah salah, nggak minta maaf, terus malah ngelaporin si Virgon ya kan. Jadi kelihatan banget sih dia yang salah gitu kan. Harusnya dia mikir dong, gimana rasanya sebagai perempuan yang diselingkuhin. Wajar-wajar aja kalau dia dituntut sama istri sahnya, apalagi kan iya dia punya pengalaman yang sama gitu. Kadang lucu ya ketika seorang suami ketahuan berzina, yang disalahkan justru istrinya karena membongkar aib. Padahal kalau dipikir baik-baik, yang pertama kali merusak aib rumah tangga ya perbuatan zinanya, bukan istri yang akhirnya bicara. Allah itu maha pengasih dan maha penyayang, iya benar, tapi karena Allah sayang sama umatnya, Allah sampai turunkan aturan tegas di surah An-Nur ayat 2 tentang zina. Bahkan disebut hukuman harus dilaksanakan di depan orang-orang beriman, supaya manusia tahu betapa besar dampaknya bagi keluarga dan masyarakat. Jadi, kalau perbuatan seberat itu aja Allah perintahkan untuk diperlihatkan sebagai pelajaran, lalu kenapa ketika seorang istri jujur tentang luka hatinya, dia malah dianggap membuka aib? Dia bukan cari drama, enggak, dia bukan ingin mempermalukan, dia cuma mempertahankan martabatnya, harga dirinya, dan masa depan anaknya. Dia berani bicara bukan karena dia nggak punya hati, tapi karena dia sudah terlalu lama disakiti. Zina bukan kesalahan kecil yang ditutupin. Zina itu dosa besar yang menghancurkan rumah, kehormatan, dan keturunan. Jadi, kalau ada istri yang akhirnya memilih jujur, itu bukan membuka aib, itu menolak menjadi korban selamanya. Kalau nikah siri dalam hukum Islam itu tidak ada. Nikah siri artinya diketahui lingkungan dari pihak keluarga laki-laki maupun dari pihak keluarga perempuan yang tidak diketahui orang banyak. Dia hanya lingkupan kecil yang diketahui oleh keluarganya saja, supaya tidak ada yang namanya fitnah. Bisa dikatakan bisa timbul fitnah dan sebagainya, maka dikatakan nikah siri terhindar dari yang namanya sesuatu yang sifatnya zina. Makanya diadakan nikah siri supaya terhindar dari yang namanya sifatnya dosa besar. Namun dalam hukum Islam dia memang tidak tercantum dalam data dan pemerintahan, tapi di dalam hukum Islam sudah sah, sudah memenuhi syarat daripada rukun nikahnya, misalkan penghulu, kemudian wali dari pihak laki-laki, wali dari pihak perempuan, kemudian mahar, saksi, dan itu sudah memenuhi syarat. Dan maka kalau sudah memenuhi syarat daripada hukum pernikahan, maka dikategorikan marjam qabul dan itu sudah sah. Tapi memang tidak ada surat dalam hukum Islam. Tapi bisa seandainya dari kedua belah pihak supaya
tidak timbul fitnah, maka dari pihak yang penghulunya karena tidak terdata dari pemerintahan, maka bisa diberikan tuh di catatan surat pernyataan nikah siri atau surat pernyataan nikah syar'i. Kalau nikah secara agama, mengenai agama, sudah pasti di KUA itu karena urusan agama mengurusi nama-nama yang namanya surat akta pernikahan, surat pernikahan. Tapi dalam agama itu tidak ada. Tapi sekarang kan bisa dibikin, diketik, artinya membuktikan ada tertanda dari pihak wali, namanya tercantum, kemudian dari pihak calon laki-laki maupun perempuan, dan satu lagi adalah mahar juga tercantum di situ, yang terlebih lagi tanda tangan di materi. Itu sudah sah terbukti bahwasanya di pihak pertama, pihak kedua sudah melangsungkan ijab kabul melewati surat pernyataan secara resmi dalam hukum agama kita, agama Islam. Meskipun ada sebagian orang yang memang notabene ketika dia melakukan pernikahan tidak tercantum surat pernyataan nikah siri, dengan lisan pun bisa, tanpa harus bikin surat pernyataan. Hampir lagi kalau surat pernyataan itu tidak harus nikah siri, langsung aja ke KUA. Nah, itu lebih baik. Kalau seandainya memang di KUA itu ada syarat-syarat untuk berpoligami, yang pasti harus surat kuasa pernyataan daripada istri. Makanya inilah surat pernyataan nikah siri sangat penting dimiliki oleh kedua sepasang yang sudah melangsungkan pernikahan siri. Perlu adanya surat pernyataan, dibawa kemanapun harus ada. Mau dia mau check in di hotel, mau dia dikontrakan, di mau dia kos-kosan, dan itu bukti bahwasanya surat pernyataan itu membuktikan bahwasanya dia sudah sah, layak sudah menjadi suami istri. Dan harus dibuktikan, apalagi ke keluarga besarnya, ke teman-temannya, ini harus dipegang. Karena bagaimanapun jangan sampai timbul fitnah dan pada akhirnya dituduh fitnah zina, kan nggak enak. Makanya perlu ada pembuktian yang namanya surat pernyataan resmi, meskipun surat pernyataan nikah siri, dan itu harus dipegang kepada si suaminya atau istrinya, dan itu pedoman hujah dari buat pegangan dia. Selama pun dia kemana-mana, ini kan aman dan nyaman. Tapi kalau hanya melalui foto begini-begini itu sudah sah, tapi perlu ada pembuktian juga surat pernyataan nikah. Itu sangat penting, sangat kuat, sangat valid. Nama Insanul Fahmi belakangan ini sedang ramai menjadi perbincangan di tengah publik usai membohongi Inara Rusli demi menikahinya secara siri. Ya, Insan, begitu kerap disapa, mengaku single alias sudah berpisah dengan istri pertamanya, Wardatina Mawa, saat akan menikahi Inara. Namun kebohongan Insan akhirnya terungkap usai Mawa mengadukannya ke Polda Metro Jaya. Dari situlah tidak hanya Mawa yang dibuat kecewa, tetapi juga Inara yang ikut terpukul. Ibu 3 anak itu merasa telah ditipu oleh Insan demi menikahinya. Kini nasi telah menjadi bubur, pernikahan siri telah digelar, manisnya pernikahan sudah dicercapnya, dan yang tersisa rasa pahitnya. Lantas apa komentar Ustaz Fatullah sebagai seorang dai atau pendakwah dengan kasus pernikahan siri yang dialami Inara? Jujur itu memang pahit, tapi akan terasa indah buahnya. Tapi apakah ini syarat daripada pernikahan siri harus minta redo, restu, doa daripada istri pertamanya? Tidak harus. Yang namanya nikah siri kan rahasia, tidak diketahui dari pihak laki-laki maupun perempuan atau dari pihak siapapun. Hanya diketahui orang tertentu saja, pihak dari laki-laki yang akan menikah, pihak dari perempuan calon daripada istrinya. Maka tidak harus menunggu daripada ridho. Ini meskipun ada pro dan kontra. Kalau seandainya tidak dapat ridho gitu, tidak mendapat restu dari istrinya, istri pertamanya, akhirnya mereka terjadi melangsungkan pernikahan, ini sah-sah aja, tidak dipermasalahkan. Terkadang kita mempermasalahkan sesuatu hal yang sifatnya pro dan kontra. Bagi saya sih lebih baik mengetahui daripada istri yang sahnya, supaya menjalani kehidupan rumah tangganya kan enak, terasa tidak ada yang namanya intimidasi, teror, dan ada ancaman.
ada yang sesuatu yang polemik yang sangat besar, lebih baik jujur. Tapi apakah jujur ini menjadi sesuatu sesuatu yang memang rasa ketakutan dari suaminya? Ya memang risikonya konsekuensi seperti itu. Tapi mau nggak mau ya harus jujur. Ya umpama kalau dia nggak jujur nggak jadi masalah. Yang penting hanya kepada Allah Subhanahu wa sirrun alaniyah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya di awal dengan niatnya kata apa? Ibadah pernikahan itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi alangkah baiknya ketika Anda menjalani suatu pernikahan, maka harus Anda jujur kepada istri sah Anda, supaya Anda ketika mempunyai berpoligami itu dijalin dengan enak, kemudian jalin terasa nyaman, tenang. Kadang kan kalau kita nggak jujur kan tidak tenang, tidak nyaman. Jadi risikonya pasti ada intimidasi, teror dari istri pertama. Itu risiko konsekuensi ketika orang nikah siri. Nah, perempuan ini kan pasti korban ya daripada pembohongan, kadal-kadal yang memang menurutnya percaya dengan gombalan supaya mendapati dimiliki cintanya, dan pada akhirnya bisa dimiliki untuk menjadi istrinya. Perlu ada yang tabayun. Makanya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah jadikan mereka saling berpasangan. Tadi intinya litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inti daripada pernikahan itu adalah sakinah, mawaddah warahmah. Kalau diawali sudah ada pembohongan, diawali sudah tidak ada kejujuran, di awal sudah ada yang namanya penipu dan sebagainya untuk memuluskan pernikahannya, maka tidak dibenarkan. Termasuk laki tersebut zalim mengaku bunda, padahal sudah punya istri. Lebih baik Anda jujur, itu yang lebih Allah cintai, yang lebih Allah sayangi. Karena pernikahan itu adalah rahmat, kasih sayang, cinta. Jangan dikotori fitrah dengan kemunafikan, kebohongan, ketidakjujuran. Drama pernikahan Insan dan Inara tidak hanya menyoal hubungan rumah tangga yang terancam bubar, tetapi juga masuk ke ranah pidana yang bukan tidak mungkin akan berakhir di dalam penjara. Tindakan nekat Insan yang menikahi Inara tanpa sepengetahuan istri pertamanya berujung pada pelaporan dengan tuduhan zina dan perselingkuhan dengan ancaman 7 tahun penjara. Wardatina Mawa atau yang kerap disapa Mawa dengan tegas menempuh jalur hukum dengan melaporkan suaminya, Insan, dan Inara ke Polda Metro Jaya. Sontak saja laporan yang dibuat Mawa menuai reaksi publik. Lantas apa kata Ustaz Fatullah atas tindakan nekat Insan demi menikahi perempuan lain hingga merahasiakannya dari istri pertamanya? Ketika dari pihak istri pertama tidak merestui karena hal-hal yang mungkin ketidakadilan, rasa sayangnya berkurang, rasa cintanya pun bisa berakibat bagaimana, dan apakah langkah daripada seorang suami ini sudah tepat ketika seorang pasti ada pro dan kontranya, tapi sudah diterima. Dan hukum Islam itu adil nasihat, agama adalah solusinya untuk nasihat. Maka yang dilakukan adalah agama, karena surga itu di bawah ridho suaminya. Ayu mamro'atin matat wa zawjuha an haradin dakhlatul jannah. Surga ada di suami. Ketika suami dia memantapkan niat berpoligami tanpa harus diketahui oleh istri pertama, itu sudah sah. Apakah berdosa? Oh tidak. Hukumnya tidak berdosa, kecuali dia menelantarkan nafkahnya, kasih sayang, ketidakadilan, baru dia zalim dan berdosa. Tapi selama dia memilih dengan rapi, membina dengan rapi, keadilan, diusahakan untuk ikhtiar dengan keadilan, mampu untuk menjalaninya, maka sah-sah saja. Banyak orang yang memanfaatkan pernikahan siri itu untuk kepentingan pribadi. Untuk kepentingan pribadi. Kita akhirnya juga nggak susah ya, karena pernikahan siri itu kan tidak diselesaikan oleh publik. Jadi bahwa pernikahannya itu sah, tapi kalau kemudian hanya untuk motif, maka hukumnya bisa menjadi haram gitu. Seperti banyak fatwa yang lain. Jangan sampai tanpa ada ikatan nikah akhirnya kumpul-kumpul. Kita tidak inginkan seperti itu. Makanya solusinya adalah menikah. Tapi bagi Anda yang memang belum siap, hanya mencoba, cuma modal yakin, tapi pada akhirnya Anda bersyok-syok di situ.
Nah, itu diperbolehkan juga. Maka syarat daripada berpoligami itu mampu dengan ilmunya, mampu dengan finansialnya, mampu untuk adanya, dan mampu untuk nafkahnya. Kalau syarat 4 atau 5 ini Anda mampu, silakan untuk berpoligami. Tapi jangan coba-coba. Kalau Anda tidak kuat, tidak berilmu, tidak mampu, hanya modal nekat saja, ini imbasnya akan besar. Pertama, Anda zolim kepada istri Anda zolim kepada keluarga daripada keluarga Anda, keluarga daripada istri Anda. Makanya jangan coba-coba. Lebih baik adalah mantapkan niat, lalu rasakan dengan hati, pertimbangan yang sangat dalam sehingga tidak menyakiti siapapun. Peliknya drama pernikahan siri antara Insan dan Inara yang berujung saling melaporkan membuat publik terbelah. Ada yang mendukung langkah Inara melaporkan balik Mawa, ada pula yang mendukung Mawa sebagai istri sah melaporkan suaminya dan Inara ke Polda Metro Jaya dengan pasal perzinahan dan perselingkuhan. Melihat kisruh drama pernikahan Insan dan Inara yang mendapat penolakan hingga berujung pelaporan, apa pandangan ahli hukum Deoli Payumara terkait potensi Insan dan Inara masuk penjara atas laporan yang dibuat Mawa? Nah, ini kan kadangkala menjadi modus karena ada istri sah melaporkan, akhirnya dibikinlah skenario bahwasanya Inara tertipu. Tapi sebenarnya mudah saja, karena ini kan lingkupnya kan gampang dicari. Apakah Inara waktu nikah siri ada didampingi keluarga nggak si Insan? Pasti paling nggak 1-2 orang kan hadir, atau teman-temannya Insan hadir kan kalau ada nikah siri kan, sehingga tinggal bertanya sudah cerai belum, kan gampang dijawabnya belum. Jadi kalau kita lihat Inara melaporkan si ini laporan yang ada-ada, mengada-ada. Bisa masuk dalam konteks undang-undang KUHP kan, dalam konteks pidana berzinahan termasuk. Kalau perzinahan dan dugaan perselingkuhan masuk, yang dilaporkan oleh kalau perzinahan masuk karena istri ini masih terikat perkawinan yang dengan si suaminya, tidak ada perceraian, perikatan yang sah kan, pernikahan yang sah, jadi tidak ada perceraian. Jadi siapapun yang berzina atau berhubungan dengan si suaminya itu sementara dia berada di luar perkawinan ini ya, walaupun pernikahan siri, Bang. Pernikahan siri kan nggak pernah tercatat dalam catatan negara, KUA, dalam catatan sipil, dalam catatan undang-undang sipil kan nggak pernah tercatat. Jadi dia nggak ada pernikahan. Jadi pernikahan siri itu sah secara agama. Ada juga pernikahan adat sah secara adat. Tapi dua-duanya kalau tidak dicatatkan di catatan sipil atau tidak dicatatkan di KUA, dua-duanya belum dianggap sebagai suatu pernikahan yang sah secara undang-undang. Sahnya secara agama dan adat aja, tapi secara undang-undang belum. Berarti karena hukum pidana kita sifatnya netral, mengacu pada aturan-aturan positif hukum juga. Jadi yang dipakai adalah pernikahan yang sah secara undang-undang, dan kalau yang tidak sah secara undang-undang, ini undang-undang perkawinan ya, dianggap sebagai bukan pernikahan, begitu, walaupun nikah siri maupun nikah adat, begitu. Tapi kalau didaftarkan baru terjadi pernikahan perkawinan yang sesungguhnya. Makanya rentan ini yang nikah siri maupun nikah adat ini kalau nggak didaftarkan di catatan sipil atau di KUA, itu dianggap sebagai belum menikah secara undang-undang. Tapi makanya rentannya karena akan kena pidana persinahan. Apalagi kalau si salah satunya masih terikat perkawinan dengan pihak yang lain kan secara undang-undang. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.